Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 ya, yaitu brute force dan exhaustive search ya. Nah, jadi setelah kita belajar tentang framework dan juga metode dalam analisis algoritma di bab sebelumnya, we are ready to embark on a discussion of algorithm design strategies, dan kita sudah siap untuk memulai diskusi tentang desain algoritma ya. Jadi mata kuliah ini kan ada intinya ada dua bagian ya kan, ada desain algoritma, ada analisis algoritma. Nah, yang kemarin kita pelajari di bab-bab sebelumnya itu adalah berkaitan dengan analisis algoritma ya kan. Bagaimana menilai efisiensi dari suatu algoritma. Nah, yang sekarang kita akan bahas dari bab ini dan bab seterusnya itu adalah tentang desain algoritma. Nah, each of the next 8 chapters, jadi masing-masing dari 8 bab berikutnya itu ditujukan untuk sebuah strategi ya. Strategi desain tertentu. Jadi setiap bab itu satu desain. Nah, the subject of this chapter, jadi bahasan dari bab ini itu adalah brute force. Brute force. And its important special case, exhaustive search, dan juga kasus khusus yang penting dari brute force yaitu exhaustive search, itu pencarian menyeluruh ya. Nah, brute force can be described as follow. Jadi kalau didefinisikan, brute force itu ini is a straightforward approach. Itu adalah pendekatan langsung ya, to the point, to solving a problem, untuk menyelesaikan masalah. Usually directed based on the problem statement. Jadi biasanya diarahkan berdasarkan atau pendekatannya itu didasarkan pada pernyataan masalah ya, problem statement, and definition, dan juga definisi dari masalah. Dan juga definisi dari konsep-konsep yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi ini adalah pendekatan yang langsung ya. Nah, the force, kata force dalam brute force itu artinya apa? Artinya implied by the strategist definition. Itu diakibatkan oleh definisi dari strategi yang ada dalam algoritma ini. Yaitu apa? Is that of a computer and not that of one's intellect. Yaitu fakta bahwa komputer itu dipandang sebagai seseorang atau sesuatu yang tidak cerdas ya, tidak intelek. Pokoknya just do it, pokoknya lakukan aja. Just do it would be another way to describe the prescription of the brute force. Jadi pokoknya lakukan aja itu adalah cara lain untuk mendeskripsikan tentang algoritma ini, tentang pendekatan brute force ya. Tentang pendekatan brute force itu intinya gini, jadi si komputer tuh dianggap bodoh aja gitu ya, bodoh, dia nggak tahu apa-apa, kemudian dia hanya menuruti apa yang manusia perintahkan gitu ya. Jadi kalau perintahnya kayak apa ya, ayo misalnya ada orang disuruh, ayo kamu keliling lapangan 10 kali, disuruh 10 kali lari keliling lapangan, nurut gitu ya. Disuruh 20 kali nurut, disuruh 100 kali nurut tanpa dia bertanya kenapa saya harus berputar. Pokoknya mengikuti aja sesuai perintah gitu. Sesuai perintah manusia. Komputer juga sama gitu. Pokoknya ini ulangi sebanyak 100 kali, ini ulangi sebanyak 1000 kali. Entah yang diulang-ulangnya itu bermanfaat atau tidak sebenarnya, atau cara yang terbaik atau tidak gitu. Pokoknya si komputer itu just do it aja, pokoknya nurut aja. Nah, jadi ini adalah pendekatan
Kenapa disebut force? Force itu kan bisa diartikan paksaan, ya, memaksa. As an example, sebagai sebuah contoh, consider the exponentiation problem. Jadi, misalnya ada masalah perpangkatan, kita akan menghitung a pangkat n, ya. For a non-zero number a, di mana a ini adalah bilangan bukan 0, and a non-negative integer n, dan juga n ini bilangan bulat non-negatif, ya. Jadi a-nya bukan 0 dan n-nya non-negatif. Meskipun masalah ini might seem trivial, it provides a useful. Nah inilah kalau kita lihat definisi dari a pangkat n itu kan ini a kali a sebanyak n kali. Nah kemudian pendekatan brute force itu adalah ya pendekatan yang disesuaikan atau berdasarkan dengan definisi ini. Jadi nanti membuat algoritmanya itu yang mengimplementasikan sesuai dengan konsep atau definisi tadi, ya. Nah ini problem statement, ya, pernyataan masalahnya dan juga definisi dari konsep-konsep yang terlibat. Nah ini adalah contoh sederhana, misalnya masalah dan juga definisi masalah tentang perpangkatan, ya. Oke, we have already encountered at least 2 brute force algorithms in the book. Kita sudah menemukan minimalnya 2 algoritma brute force pada buku ini, yang sebelumnya kita bahas di bab sebelumnya. Yang pertama ada the consecutive integer checking algorithm. Masih ingat algoritma untuk pengecekan bilangan bulat secara berurutan untuk mencari GCD, ya, untuk mencari greatest common divisor, atau FPB, ya, dari M dan N pada section 1.1. Nah, kemudian ada juga the definition based algorithm for matrix multiplication in section, atau juga perkalian matriks, algoritma perkalian matriks yang berdasarkan definisi, ya. Jadi berdasarkan definisi itu ya, kalau perkalian matriks gimana, apa dulu yang dikalikan, terus kita bikin algoritma berdasarkan perkalian-perkalian tersebut. Pokoknya berbasis definisi. Nah, itu tuh apa namanya, ya, algoritma yang berbasis definisi. Jadi kalau ada masalah, definisi masalahnya apa, terus kita bikin algoritma berdasarkan definisi dari masalah itu, maka itu disebut dengan pendekatan brute force, ya. Many other example are given later in this chapter. Nah, banyak algoritma lain, banyak contoh lain yang nanti akan dibahas di bab ini. Oke. Tough really a source of clever or efficient algorithms, the brute force approach shouldn't be overlooked as an important algorithm design strategy, ya. Ya, meskipun misalnya ketika kita menemukan masalah yang harus dipecahkan, meskipun misalnya algoritma yang cerdas dan efisien itu mungkin jarang ditemukan, ya, akan tetapi katanya pendekatan brute force ini tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah strategi desain algoritma yang penting, gitu, ya. Jadi brute force ini jangan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dan juga dianggap sebagai solusi atau algoritma atau pendekatan yang efisien. Karena namanya juga yang paling basic lah bisa disebutkan, ya. Yang sesuai definisi, memang definisinya seperti itu, gitu kan. Kemudian kita desain algoritmanya berdasarkan yang sesuai dengan definisi. Nah, first, unlike some of the other strategies, tidak seperti strategi yang lain atau nanti pendekatan yang lain, brute force ini is applicable, dapat diaplikasikan to a very wide variety of problems, untuk menyelesaikan berbagai masalah, gitu, ya. Jadi yang namanya brute force itu bisa dipakai untuk masalah apapun, ya. Artinya setiap masalah itu kan punya definisi masalahnya, ya kan. Nah,
definisi masalah yang unik sesuai dengan masalah itu. Nah, yang namanya brute force itu kan pendekatan yang berbasis definisi dari masalah itu. Makanya pendekatan brute force ini bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah apapun. Nah, berbeda dengan pendekatan algoritma yang lain nanti. Misalnya ada decrease and conquer, divide and conquer gitu ya, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Nah, strategi yang lain itu tidak bisa diaplikasikan untuk semua masalah. Jadi mungkin untuk masalah-masalah tertentu. In fact, it seems to be the only general approach. Nah, faktanya bahwa brute force ini tampaknya seperti pendekatan umum, for which it more difficult to point out problems it cannot tackle. Ya. Oke, ya. Jadi ini pendekatan umum lainnya. Nah, second yang kedua, for some important problem, untuk beberapa masalah yang penting, misalnya pengurutan, pencarian, perkalian matriks, atau pencocokan string, the brute force approach, pendekatan brute force ini menghasilkan reasonable algorithms, algoritma yang masuk akal, of at least some practical value, minimalnya beberapa nilai praktis with no limitation on instance size. Jadi algoritma ini ya cukup masuk akal lah gitu ya, maksudnya masuk akal tuh bukan algoritma yang terlalu lama gitu ya, harus menunggu solusi gitu ya. Jadi masih reasonable lah, masih masuk akal untuk ditunggu, masih waktu komputasinya nggak terlalu lama juga gitu ya. Dan bisa juga no limitation on instance size, jadi nggak ada batasan juga dengan ukuran masalah, jadi masalahnya bisa ukuran apapun. Kemudian yang ketiga, to the expense of designing a more efficient algorithm may be unjustifiable. Yang ketiga, biaya untuk mendesain algoritma yang lebih efisien mungkin tidak dapat dijustifikasi if only a few instances, jika hanya beberapa contoh of a problem need to be solved, hanya beberapa contoh dari masalah yang akan diselesaikan, and a brute force algorithm can solve those instances with acceptable speed. Dan algoritma brute force ini bisa menyelesaikan contoh-contoh tersebut, masalah-masalah tersebut with acceptable speed, dengan kecepatan yang bisa diterima, artinya tidak terlalu lama lah brute force ini. Tapi tentu kita bisa mendesain katanya algoritma yang lebih efisien dari brute force. Atau kadang-kadang ketika kita mendesain sebuah algoritma baru, ya, maka algoritma tersebut perlu diuji dengan membandingkannya dengan brute force, algoritma yang brute force, gitu. Algoritma yang berbasis definisi, yang berdasarkan definisi. Kemudian yang keempat, even if too inefficient in general, meskipun tidak terlalu efisien secara umum ya, di algoritma brute force ini sebenarnya tidak terlalu efisien secara umum, artinya kita masih bisa menemukan algoritma yang lebih efisien. Nah, kan tapi a brute force algorithm can still be useful. Jadi algoritma brute force ini masih bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ukurannya kecil. Finally, yang terakhir, a brute force algorithm can serve an important theoretical. Jadi algoritma brute force ini bisa menyajikan sebuah tujuan pendidikan dan juga teoritis ya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah ya mungkin kalau secara teori dan juga untuk keperluan pendidikan ya kita awali dari yang sederhana dulu ya kan, dari brute force. Nggak langsung ke algoritma yang rumit gitu. As a yardstick with gitulah kira-kira. Nah, itu sekedar pengantar tentang secara umum bagaimana prinsip dari pendekatan brute force ya. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa masalah dan juga algoritma yang dengan diselesaikan dengan pendekatan brute force ya. Misalnya selection sort and bubble sort. Ini adalah dua algoritma untuk mengurutkan data yang dianggap sebagai pendekatan brute force ya. In this section, nah pada bab ini, we consider the application. Nah, kita mempertimbangkan sebuah aplikasi dari pendekatan brute force untuk masalah pengurutan.
Jadi misalnya kita diberikan sebuah daftar item yang dapat diurutkan sebanyak n. Item itu bisa bilangan, bisa karakter, dari beberapa alfabet atau karakter string. Kemudian rearrange them, menyusun ulang kembali si urutannya in non-decreasing order, dengan urutan tidak menurun atau urutannya menaik gitu. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti sudah dibahas di section 2, 1.3, dozen of algorithm have been developed. Jadi sebenarnya ada banyak algoritma yang sudah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah pengurutan ini. You might have learned several of them. Mungkin kamu sudah belajar beberapa di antaranya in the past ya, di dasar pemrograman. Dua algoritma ini, kalau nggak salah kalian sudah dapat ya di Daspro. If you have tried to forget them for the time being and look at the problem afresh. Jika kamu sudah mempelajarinya, try to forget them. Coba sekarang lupain aja deh untuk beberapa waktu. And look at the problem afresh, dan lihat masalah ini kembali gitu. Jadi lupain aja dulu semua yang pernah dipelajari tentang pengurutan ini. Kita coba mulai dari nol. Nah sekarang after your mind is unburdened of previous knowledge of sorting algorithm, nah setelah pikiranmu sekarang tidak terganggu dengan pengetahuan sebelumnya tentang algoritma pengurutan, ask yourself a question. Sekarang tanya pada dirimu, what would be the most straightforward method for solving the sorting algorithm? Jadi anggaplah kamu tidak pernah tahu tentang algoritma pengurutan data. Maka pertanyaannya adalah, menurut kamu bagaimana metode yang langsung? Metode langsung itu maksudnya metode yang kepikiran lah buat kamu ya, buatmu gitu ya. Metode yang langsung, yang paling mendasar lah bisa disebut untuk for solving the sorting algorithm, untuk menyelesaikan masalah pengurutan gitu ya. Reasonable people may disagree on the answer to this question. Nah, beberapa orang mungkin tidak setuju dengan jawaban dari pertanyaan ini. Ya kan? Setiap orang bisa berbeda pendapat. Menurut saya gini loh, yang paling mendasar. Menurut saya gini. The two algorithm discussed here, dua algoritma yang dibahas di sini, yaitu selection and bubble sort, seem to be the two prime candidates. Di algoritma selection dan juga bubble sort, itu tampaknya merupakan dua kandidat utamanya yang dianggap mempunyai pendekatan brute force. Coba kita lihat selection sort ya. We start selection sort by scanning the entire given list. Jadi selection sort itu diawali dengan men-scan the entire given list. Jadi semua daftar yang diberikan itu di-scan dari awal sampai akhir to find its smallest element, untuk mencari elemen yang terkecilnya, and exchange it with the first element, dan kemudian menukarkannya dengan elemen pertama. Jadi langkah yang pertama kita cari dulu elemen yang terkecil mana, setelah kita dapatkan baru kemudian kita tukarkan dengan elemen yang pertama. Putting the smallest element in its final position in the sorted list. Menempatkan elemen terkecil di posisi terakhir dalam daftar yang diurutkan, gitu. Ya di ujung lah, gitu ya. Then kemudian kita scan lagi listnya mulai dari second element. Jadi setelah tadi elemen terkecil disimpan di awal, kemudian sekarang di scan lagi dari elemen kedua sampai akhir, mana yang paling kecil. Starting with the second element to find the smallest among the last. Jadi untuk mencari elemen terkecil sama di antara n-1 elemen dan menukarkannya dengan elemen posisi kedua. Putting the second smallest element in its final position. Dengan menempatkan elemen kedua terkecil itu pada posisi akhirnya. Jadi disimpan di elemen kedua itu adalah posisi akhirnya.
Nah, generally secara umum hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi asalnya kita punya sekumpulan bilangan kayak gini, AI, A, dan seterusnya. Kemudian tadi setelah kita cari men-scan dari awal sampai akhir, mencari elemen terkecil, kemudian ditukarkan dengan elemen pertama, misalnya A0, sudah pada posisi akhirnya. Kemudian cari lagi dari elemen kedua sampai akhir mana yang paling terkecil, kemudian menukarkannya dengan elemen yang kedua, maka A1 ini sudah ada di posisi terakhir, dan seterusnya. Misalnya AI-1 ini juga sudah ada di posisi terakhir, posisi akhirnya. Kemudian kita scan lagi dari AI sampai sampai ujung ini, mana yang paling terkecil. Misalnya yang paling terkecilnya adalah A min. Kemudian A min ini ditukarkan dengan AI. Jadi AI nanti ini sudah ada di final position. Nanti ini yang maju lagi dari sini ke akhir dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, itu adalah cara kerja dari algoritma selection sort. Nah, ini adalah algoritmanya. Jadi inputnya itu sebuah array n elemen yang dapat diurutkan, kemudian outputnya nanti yang sudah terurut dengan urutan yang menaik dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini ada pengulangannya, for i-nya 0 sampai n-2, kemudian min-nya awalnya diinisialisasi dengan i, kemudian ada pengulangan dari i plus 1 sampai n-1. Nah, nanti akan dicek apakah a ke j kurang dari a min. Jika iya, maka minnya sama dengan j. Nah, ini min ini adalah variabel yang ditugaskan untuk menyimpan indeks jika menemukan elemen yang terkecil. Gitu ya. Jadi jika aj-nya lebih kecil dari a min, nilai array-nya, maka yang minimum itu sekarang ada di indeks ke j. Jadi min ini ditugaskan untuk mencatat indeks dari elemen array yang terkecil dari yang di scan. Nah, j ini selalu mulai dari i plus 1 ya. Jadi kalau i-nya mulai dari 0, artinya kita asumsikan yang minimumnya itu indeks ke 0 dulu awalnya. Kemudian proses scan-nya dari i plus 1, dari indeks ke 1 sampai akhir. Nanti kalau menemukan indeks yang terkecilnya dicatat di min. Setelah pengulangan selesai baru ditukarkan dengan indeks yang ke i. Jadi kalau i-nya 0 berarti nanti ditukarkan dengan indeks yang ke 0 ya. Elemen pertama. Nanti i-nya nambah lagi jadi 1 dan seterusnya. 1 dianggap sebagai yang minimum, terus proses scan-nya mulai dari 2 dan seterusnya, dicari yang paling minimum, dicatat indeksnya, baru setelah sampai ujung baru ditukarkan. Nah, sebagai sebuah contoh, nah di sini ada 89 45 68. Coba kita lihat contoh dulu. Nah, ini contohnya nih. Kita punya sekumpulan bilangan yang belum terurut, ada 85, 45, 68, 90, 29, 34, dan 17. Jadi algoritma ini pertama akan men-scan, asumsikan 89 ini yang terkecil dulu, kemudian di-scan dari sini sampai sini, dari elemen kedua sampai akhir. Apakah lebih kecil dari 89? Kalau lebih kecil, maka ini dicatat sebagai elemen terkecil. Sementara nanti bandingkan lagi, oh ketemu yang lebih kecil, berarti 29 dicatat indeksnya. Bandingkan lagi 34 tidak lebih kecil, bandingkan lagi 17, menemukan yang lebih kecil dari 29 tadi yang tercatat, maka minimumnya diganti dengan 17. Nah, kemudian setelah itu baru ditukarkan ke elemen pertama, makanya 17 jadi di sini, 89 jadi di sini. Di iterasi yang kedua mulainya dari sini, kan? Karena tadi C-nya I plus 1 ya, I-nya maju. Dari sini ini asumsikan yang terkecil, terus mulai scan dari sini. Intinya sama, cari yang terkecil, nanti dapat 29 terus ditukarkan dengan 45. 29 di sini dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba analisis algoritmanya. The analysis of selection sort is straightforward. Jadi analisis dari pengurutan selection ini adalah langsung. The input size is given by the number of element. Jadi ukuran inputnya n.
The basic operation is the key comparison. Jadi operasi dasarnya itu adalah proses perbandingan ini ya, AJ apakah lebih kecil dari Amin atau enggak. Boleh kita lihat. Nah, pengecekan kondisi ini kan yang selalu dilakukan berulang-ulang ya. Yang ada dalam for yang kedua. Bukan ini, karena ini adalah aksi dari if, tidak selalu dilakukan. Nah, kemudian berapa banyak operasi dasar yang dilakukan? Maka kita bisa menggunakan sigma menuliskannya. Sigma yang pertama i-nya 0 sampai n-2 sesuai dengan pengulangannya. Sigma yang kedua dari i plus 1 sampai n-1. Kemudian setiap pengulangan hanya sekali dilakukan, makanya di sini 1. Kemudian sama dengan kita selesaikan dulu sigma yang kedua ini. Ada rumusnya ya. Kalau pakai rumus, ini hasilnya n-1 min i plus 1 plus 1. Ini bisa diselesaikan ya. Ini min 1, ini min 1 jadi 0, tinggal n min 1 min i, ya kan? Kemudian ini diselesaikan. Nah, ini juga bisa dipecah dulu, ya kan? Nah, nanti kalian bisa coba hitung sendiri bentuk sederhananya gimana, atau di sini ada enggak ya? Nah, ini ya. N min 1 kali N per 2. Ini adalah hasilnya. Nah, dari sini ke sini mungkin butuh penjabaran. Nanti kalian bisa uraikan gimana untuk mendapatkan bentuk ini. Oke. Nah, jadi pengurutan selection ini kategorinya ini ya, big data n kuadrat ya. Karena di sini pangkat tertingginya n kuadrat. On all inputs, untuk semua input ya. Note, catat, however, that the number of key swap, akan tetapi banyaknya proses penukaran data is only the big data n ya. Kalau penukaran data kan dia di luar pengulangan yang ini ya. Nah, ini swap ini ada step-stepnya ya kalau di pemrograman ya. Tapi ini bahasa algoritma, jadi tukar ini dan ini. Kalau di pemrograman ini harus ada temporary-nya, variable temporary ya kan, dan seterusnya. Jadi swap ini kan ada di luar pengulangan yang kedua ini, makanya dia hanya dilakukan berdasarkan pengulangan yang pertama. Makanya di situ ordernya n gitu ya, enggak n kuadrat karena hanya ada dalam satu pengulangan. Or more precisely n min 2, n min 1 sorry, karena tadi kan dari 0 sampai n min 2 ya. Oke, nah itu selection sort. Sekarang kita coba lihat algoritma yang kedua, yaitu bubble sort. Another brute force application to the sorting problem is to compare adjacent elements. Jadi aplikasi brute force yang lain untuk masalah pencarian masalah pengurutan adalah membandingkan adjacent element, membandingkan elemen yang berdekatan, ya, dua elemen yang berdekatan, adjacent of the list, dari list, and exchange them if they are not out of order, dan menukarkannya jika mereka tidak sesuai urutannya. By doing it repeatedly, jadi maksud tidak sesuai urutan itu misalnya gini, apakah AJ lebih kecil dari AJ plus 1 atau lebih besar ya, kalau kita mau mengurutkannya menaik, apakah lebih besar dari yang ke J plus 1? Oh, iya, maka ditukar. Karena kalau AJ-nya lebih besar dari AJ I plus 1, itu kan salah posisi. Harusnya yang sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dari yang sebelah kanan. Itu yang disebut dengan out of order. Jadi jika tidak sesuai urutannya, maka ditukar. Exchange them if they are out of order. Dengan melakukannya berulang-ulang, we end up bubbling up the largest element to the last position on the list. Jadi kalau kita aplikasikan iterasi yang pertama dari algoritma bubble sort, dia akan menggeser terus elemen yang paling besar ke paling ujung. Jadi AN-1 ini didapat dari iterasi pertama, itu kalau dibanding-bandingkan akan mendorong dia
mendorong elemen yang paling besar ke paling ujung. Nah, nanti di iterasi kedua akan mendorong elemen terbesar kedua di posisi sebelumnya. Nanti iterasi ketiga akan mendorong elemen terbesar ketiga itu ada di posisi berikutnya. Gitu. Itu yang disebut dengan bubbling up. Bubble kayak bubble menggelembung gitu ya. Jadi dari sini didorong menggelembung ke sini. Oke, the next pass bubbles up the second largest element dan seterusnya. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah algoritmanya. Ini for-nya 0 sampai n-2, i-nya, kemudian j-nya 0 sampai n-2 min i. Lihat, batas akhir dari pengulangan j itu bergantung pada i di sini. Artinya tidak selalu konstan, ya kan? Tidak selalu konstan. Jadi kalau i-nya 0, ya berarti di sini tinggal dihitung aja n-2, berarti sampai n-2 ya kan pengulangannya. Kalau i-nya 1, nanti ini n-2 min 1 jadi n-3 ya kan, jadi berkurang. Iterasi kedua semakin berkurang dari 0 sampai n-3. Nanti dan seterusnya dari 0 sampai n-4. Karena yang ujung-ujung itu kan sudah pada posisi akhirnya. Jadi pengulangannya nggak usah sampai akhir lagi di iterasi kedua, tapi setiap iterasinya berkurang satu. Jadi iterasi pertama sampai ujung, iterasi kedua sampai sini dan seterusnya. Jadi semakin berkurang dalam setiap iterasinya. Nah, jika jika ij plus 1, jika indeks berikutnya lebih kecil dari indeks sebelumnya, maka ditukar karena kita mau mengurutkannya secara menaik, ya kan? Harusnya di elemen berikutnya itu lebih besar, bukan lebih kecil, makanya ditukar. Nah, berbeda dengan yang selection sort. Kalau selection sort itu ditukar ketika hanya satu kali dalam satu iterasi, ya kan? Tapi kalau di bubble sort, proses penukarannya ini dalam satu iterasi bisa beberapa kali, karena setiap dia menemukan dua elemen berdekatan yang out of order, yang salah posisinya, maka dia akan langsung tukar. Jadi proses menukarkan antar elemen itu lebih banyak dilakukan oleh bubble sort dibandingkan dengan selection sort. Nah, ini ada contohnya, contoh ilustrasinya. Jadi kita punya sekumpulan bilangan, kemudian kita bandingkan apakah 89. Oh, kalau di algoritmanya apakah 45 lebih kecil dari 89 gitu ya. Kalau iya, maka ditukar. Lihat 45 di sini, 89 di sini. Kenapa ditukar? Karena ini salah posisinya. Harusnya yang sebelah kiri itu lebih kecil dari yang sebelah kanannya. Makanya ditukar. Kemudian 89 apakah lebih 68 apakah lebih kecil dari 89? Kalau iya, maka ditukar. Ini ditukar, apakah 90 lebih kecil dari 89? Tidak. Kalau tidak, maka tidak usah ditukar. Langsung apakah 90 dengan 29 dan seterusnya. Nah, di iterasi yang pertama, selesai sampai sini nih. Lihat, 90 dan 17 ini lebih kecil dari ini, maka ditukar. Lihat, ini adalah hasil dari iterasi pertama. Dia akan mendorong elemen terbesar ke ujung. Asalnya kan di sini. Dengan bubbling up tadi, kayak bubble, jadi mendorong dia terus ke ujung. Nanti di iterasi kedua, 89 akan terdorong ke posisi ini. Dan seterusnya. Ini baru 2 iterasi ya. Oke, kemudian gimana analisis algoritmanya? Sama, tadi lihat aja pengulangannya, i-nya dari 0 sampai berapa, j-nya dari 0 sampai berapa, kemudian ini 1. Selesaikan dulu sigma yang dalam, yang kedua ini didapat, kemudian selesaikan untuk sigma yang pertama ini, dan hasilnya ternyata sama, n kuadrat. Jadi analisis efisiensi algoritma bubble sort dan selection sort itu sama intinya ya, n kuadrat. Akan tetapi the number of key swaps, berapa banyak pertukaran datanya, depends on the input, bergantung pada inputnya. In the worst case, pada
kasus terburuk ya, pada situasi terburuk of decreasing array, misalnya array-nya itu menurun, berarti kan itu kondisi terburuk ya, banyak banget yang ditukarin. It is the same as the number of key comparison. Jadi banyaknya proses penukaran datanya itu sama saja dengan banyaknya proses perbandingan, karena setiap membandingkan datanya akan ditukar. Itu dalam situasi terburuk. Jadi banyaknya penukaran datanya, swap-nya itu dalam kondisi terburuk itu sama dengan CN, dimana CN itu kan tadi N kuadrat. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan dari bubble sort ya, dibandingkan dengan selection sort. Jadi di satu sisi sama aja CN-nya kalau lihat dari berapa banyak operasi dasar yang dilakukan, tapi dari sisi yang lain kalau melihat key comparison-nya dalam kondisi terburuk, dia bisa sama dengan CN-nya. As is often the case with an application. Oke. Nah, specifically we can improve the current version of bubble sort. Jadi sebenarnya kita bisa memperbaiki versi bubble sort yang tadi itu by exploiting the following observation, dengan memanfaatkan observasi berikut katanya. If a pass through the list makes no exchange. Nah, jika kita sedang menelusuri list ya dan ternyata tidak ada pertukaran, maka itu artinya the list has been sorted. Itu artinya bahwa si listnya, daftar bilangannya itu atau itemnya itu sudah terurut, and we can stop the algorithm, dan kita bisa menghentikan algoritmanya. Ini kondisi terbaik berarti ya. Jikalau array atau datanya sudah terurut, kemudian kita implementasikan algoritma bubble sort, kemudian kita cek apakah ketika kita menelusuri dalam iterasi pertama ternyata tidak ada proses penukaran data, maka kita bisa anggap datanya sudah terurut dan algoritma harusnya berhenti, nggak usah melanjutkan ke iterasi yang kedua. Karena kalau dilakukan, proses perbandingannya itu jadi sia-sia, ya kan? Karena datanya sudah terurut, ya kan? Though the new version run faster, meskipun versi yang baru tadi kalau kita jalankan berjalan lebih cepat on some input, dalam beberapa input, it is still, tapi itu tetap n kuadrat kan? In the worst and average cases, dalam kondisi terburuk maupun rata-rata. In fact, faktanya, even among elementary sorting method, bahkan di antara metode sorting yang dasar, bubble sort is an inferior choice. Bubble sort ini adalah sebuah pilihan apa inferior? Diartikan apa di sini? Rendahan, kurang cerdas. Bubble sort ini sebuah pilihan yang tidak cerdas. Di antara metode, jadi kan ada beberapa algoritma sorting yang dasar gitu. Dan bubble sort ini dianggap sebagai pilihan yang paling rendah. And if it were not for its catchy name, you would probably have never heard of it. Dan jika si brute force ini namanya itu tidak catchy, mungkin kamu tidak pernah mendengarnya. However, the general lesson you just learn is important and worth repeating. Nah, akan tetapi pelajaran umum yang kamu baru saja pelajari itu penting dan berharga untuk diulangi. A first application of brute force often result in an algorithm that can be improved with a modest amount of effort. Jadi, ketika kita mempunyai sebuah masalah, kemudian kita coba pakai pendekatan brute force, nah hasil dari brute force ini atau algoritma yang dikembangkan untuk masalah tadi itu biasanya bisa diimprove lagi dengan sejumlah usaha gitu. Jadi artinya apa? Brute force itu meskipun tadi dianggap sebagai pilihan yang rendah atau pilihan yang kurang cerdas dalam menyelesaikan masalah, tetap itu berharga. Kenapa berharga? Karena
yang namanya algoritma canggih, algoritma efisien, itu mungkin diawali dari pengembangan algoritma yang brute force. Kemudian dia diperbaiki lagi performanya, dan akhirnya dapat yang algoritma yang canggih itu. Gitu. Jadi intinya ada istilah apa tuh? 1000 step itu tetap diawali dari langkah yang pertama. Gitu. Di langkah ke 1000 itu tetap diawali dari langkah yang pertama, dan itu yang biasanya sulit ya kan untuk memulai suatu langkah. Jadi jangan rendahkan langkah yang pertama, gitulah intinya. Itu tetap ada manfaatnya. Oke, itu untuk yang selection dan bubble sort ya.